Selamat berjumpa lagi dengan Slamet Setiono dalam mata kuliah konstruksi mesin. Prinsip dasar mekanika. Statika adalah ilmu yang mempelajari tentang kesetimbangan benda, termasuk gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda agar benda tersebut dalam keadaan setimbang. Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak, atau sebaliknya, dari bergerak menjadi diam. Gaya dapat digambarkan sebagai sebuah vektor, yaitu besaran yang mempunyai besar dan arah. Gaya biasanya disimbolkan dengan huruf F atau force. Gaya yang bekerja pada benda di atas antara lain adalah gaya berat V yang selalu berpusat pada titik beratnya dan arahnya selalu ke pusat gravitasi bumi. Gaya F dapat sejajar dengan permukaan benda atau membentuk sudut alfa dengan permukaan tumpuan. Gaya F dapat menyebabkan massa atau M dari diam menjadi bergerak hingga memiliki percepatan sebesar A meter per detik kuadrat. Atau dapat ditulis F sama dengan M kali M kilogram kali A percepatan yaitu meter per detik kuadrat sama dengan kilogram kali meter kuadrat. Meter per detik kuadrat sama dengan Newton. Bila gaya F dihilangkan, benda M akan mengalami perlambatan hingga setelah waktu T detik, benda akan berhenti. Kecepatan V sama dengan 0. Hal ini karena benda melewati permukaan kasar yang memiliki gaya gesek F yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Besarnya F tergantung pada harga koefisien geseknya, mu. Semakin kasar permukaan benda, maka koefisien geseknya mu akan semakin besar. Bila gaya lebih besar dari gaya tarik F, maka benda akan berhenti sama dengan V. Gaya gesek F berbanding lurus dengan gaya normal N. Benda atau dapat ditulis F sama dengan U kali N Newton, di mana N sama dengan gaya normal yang selalu tegak lurus permukaan benda. Newton permukaan benda. Newton sama dengan mu sama dengan koefisien gesek permukaan benda tanpa satuan. Menentukan besaran benda atau besaran gaya. Besarnya gaya dapat ditentukan oleh skala tertentu. Misalnya 1 cm mewakili 1 Newton atau kelipatannya. Satuan gaya ditentukan oleh sistem satuan SI, standar internasional, yang dinyatakan dengan Newton. Garis lukis gaya dapat diperpanjang sesuai besarnya gaya F. Titik tangkap gaya A dapat dipindahkan sepanjang lintasannya, asalkan besar dan panjangnya tetap sama sesuai dengan gaya F. Menyusun dua gaya. Arah gerak dan besar gaya pada benda A dipengaruhi oleh dua komponen gaya. Masing-masing gaya F1, F2, pengaruh gaya F1 dan F2 terhadap benda atau titik A dapat diwakili oleh resultan gaya F yang besarnya dapat ditentukan sebagai berikut. F sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos alpha F1 F2 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F2 cos alpha. Seperti gambar. Nah, A ditarik
dalam dua gaya F1 dan F2, maka akan menghasilkan resultan gaya yang mempunyai arah alfa, mempunyai sudut alfa. Menyusun lebih dari dua gaya, benda A dikenai tiga buah gaya F1, F2, F3. Maka resultan gayanya dapat dijabarkan sebagai berikut. Bahwa FR3 sama dengan akar FR12 kuadrat plus F3 kuadrat plus 2FR12 F3 cos beta FR12 kuadrat plus F3 kuadrat plus 2FR12 F cos beta. FR12 sama dengan akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat F2 cos alfa F1 kuadrat plus F2 kuadrat F2 cos alfa. Penyelesaian di atas disebut dengan penyelesaian secara grafis. Namun ada juga penyelesaian secara poligon segi banyak. Dan secara analisis yaitu setiap gaya diuraikan ke dalam sumbu X dan Y. Menyusun gaya dengan metode poligon, metode ini dengan cara memindahkan gaya P2 ke ujung P1, P3 ke ujung P2, P4 ke ujung P3, dan seterusnya secara berantai. Pemindahan gaya-gaya tersebut besar dan arahnya harus sama. Pemindahan dilakukan berurutan dan dapat berputar ke kanan atau ke kiri. Resultan gaya diperoleh dengan menarik garis dari titik A sampai ke ujung gaya yang terakhir dan arahnya dari A menuju titik ujung gaya terakhir. Sebagai contoh di sini adalah ada beberapa gaya P1 sampai P4. Maka akan didapat R dari pertambahan gaya P1 diteruskan sehingga R akan resultan akan jadi P5. Menyusun gaya secara analitis. Untuk mencari resultan gaya juga dapat dilakukan dengan cara analitis. Baik untuk menentukan besarnya, kedudukan titik tangkapnya, maupun arahnya melalui sumbu X dan Y, yaitu sebagai berikut. F ada F1, F2, F3 melalui koordinat. Nah, ini akan bisa kita selesaikan. Sebagai contoh pada gambar ini. Menguraikan gaya. Menguraikan gaya dapat dilakukan dengan menguraikan pada arah vertikal dan horizontal yang saling tegak lurus. Atau masing-masing komponen sebagai sisi-sisi dari jajar genjang dengan sudut lancip tertentu yang mudah dihitung, Pada gambar diberikan contoh sebuah gaya F yang diuraikan menjadi F1 dan F2 yang membentuk sudut lancip. Jika dua buah gaya dapat digantikan dengan sebuah gaya pengganti atau resultan, maka sebaliknya sebuah gaya dapat diuraikan menjadi dua buah gaya yang masing-masing disebut dengan komponen gaya menurut garis kerja yang sudah ditentukan. Sebagai contoh, di sini adalah F, kemudian dijabarkan menjadi Fx dan Fy, sehingga ketemu alfanya. Maka F sama dengan F cos alfa, F1 mengapit sudut F. Dan F sama dengan F sin alfa, F2 mengapit sudut F. Momen gaya dan kopel. Momen gaya F terhadap titik pusat O adalah hasil kali antara besarnya gaya F dengan jarak garis gaya ke titik pusat O. Besarnya momen tergantung dari besarnya gaya F dan jarak garis gaya terhadap titik putarnya L. Dalam bidang teknik mesin, momen sering terjadi pada saat
pengencangan mur atau baut, pengguntingan plat, sistem pegas, dan sebagainya. Ini adalah gambar bahwa M sama dengan F kali L, momen. L adalah jarak, F adalah garis gaya terhadap titik putaran O. Di mana F sama dengan gaya L sama dengan gaya jarak terhadap titik pusat M. Momen gaya dalam satuan SI, standar internasional, momen memiliki satuan Newton meter. Satuan momen adalah positif jika momen itu berputar searah jarum jam dan berharga negatif jika berputar berlawanan arah jarum jam. Jika terdapat beberapa gaya yang tidak satu garis kerja seperti gambar di bawah, maka momen gayanya adalah jumlah dari momen gaya itu terhadap titik tersebut. Ini adalah menyusun lebih dari 2 buah gaya secara poligon. Couple. Sebuah couple terjadi jika 2 gaya dan dengan ukuran yang sama dan garis kerjanya sejajar tetapi arahnya berlawanan. Yang keduanya cenderung menimbulkan putaran. Pada gambar ada 2 buah gaya F1 dan F2, kemudian antara F1 dan 2 ada panjang L, maka akan terjadi putaran, rotation. 2 gaya tersebut menghasilkan suatu putaran yang besarnya merupakan hasil kali gaya dengan jaraknya. Aplikasi dari couple dapat dirasakan ketika membuat mur atau baut, di mana tangan kita memberikan gaya putar pada kedua tuas sney dan tab yang sama besar, namun berlawanan arah. Tegangan, tarik, dan tekan. Dalam membahas kekuatan tarik, tidak lepas dari tegangan dan regangan. Kedua sifat ini diukur saat melakukan uji tarik atau tekan. Dalam tarik, regangan adalah pertambahan panjang dari material. Sedangkan dalam tekan adalah pemendekan dari bahan yang ditekan. T adalah tegangan, regangan adalah E. Daya untuk tegangan T sama dengan daya per luas penampang atau P per A. Sedangkan regangan E, perpanjangan dibagi panjang mula, yaitu X bagi L. Hasil dari tegangan dan regangan jika dibagikan akan menghasilkan sebuah modulus Young atau E besar. Modulus Young ini hanya berlaku pada daerah elastis dari sifat bahan tegangan atau regangan. Sama dengan T per E, sama dengan modulus Young E. Atau E sama dengan PL per A. Ini adalah yang disebut dengan modulus Young. Rasio Poisson V, kekuatan bahan langsung per kekuatan beban pada suhu yang benar. Satu hal yang perlu diketahui yaitu akibat dari gaya tarik yang terjadi adalah pengurangan diameter seperti terlihat dalam gambar berikut. Jadi P ditarik akhirnya, maka diameter akan menjadi mengecil karena dia akan memanjang. Tegangan geser. Dalam bidang pemesinan tidak lepas dari pergeseran. Pergeseran terjadi akibat adanya gaya yang menggeser benda sehingga terjadi tegangan dan regangan geser. Tegangan dan regangan geser dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. Tegangan geser sama dengan P per A. Regangan geser sama dengan tegangan geser modulus geser. Regangan geser X sama dengan X per L. Modulus geser adalah P kali L per A kali X. Kemudian yang tegangan bending. Suatu konstruksi dari bahan tidak lepas dari beban atau gaya yang menekan tidak pada titik pusat sehingga terjadi bending atau bengkok. Akibat dari gaya ini terjadi tegangan bending yang dapat dihitung seperti
Tegangan bending sama dengan M kali Y per I. Dengan M adalah momen bending, I sama dengan momen kedua dari area. Y jarak titik pusat dengan titik beban. Tegangan maksimum. Tegangan maksimum sama dengan M kali Y, M per I. Dengan YM, harga maksimum. Y untuk tarik dan tegangan tekan. Sedangkan torsi, batang yang digunakan sebagai penghubung yang berputar akan terjadi momen puntir, yang juga disebut torsi. Untuk batang ini, ada yang menggunakan batang pejal dan batang berlubang. Keduanya mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Batang pejal, pada batang pejal perhitungan kapasitas daya yang diterima dapat dihitung sebagai berikut. Maksimum tegangan geser sama dengan 16T per 3,14D pangkat 3. Dengan D sama dengan diameter, sedangkan T adalah torsi. Kapasitas torsi sama dengan 3,14D pangkat 3, tegangan geser maksimum per 16. Saya gambar torsi pada batang pejal. Batang berlubang. Batang pejal mempunyai kelemahan beban lenturnya yang lebih kecil. Untuk mengatasinya, dapat dipakai batang berlubang. Batang berlubang ini dapat memakai bahan yang lebih sedikit. Tetapi kelemahan dari batang ini adalah lebih kaku dari batang pejal, sehingga lebih mudah patah. Untuk itu, perlu diperhitungkan dengan baik sebelum memakainya. Demikian rangkuman. Statika adalah ilmu yang mempelajari tentang kesetimbangan benda, termasuk gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda agar benda tersebut dalam keadaan setimbang. Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak atau sebaliknya. Dari bergerak menjadi diam. Gaya dapat digambarkan sebagai sebuah vektor, yaitu besaran yang mempunyai besar dan arah. Statika mempelajari tentang kekuatan material berdasarkan kombinasi tegangan dan regangan, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dalam material tidak lepas dari tegangan dan regangan, karena dari dua hal tersebut dapat dicari kekuatan dari bahan seperti kekuatan tarik, bending, dan puntir. Baik, sebagai tindak lanjut merupakan tugas, maka silahkan dikerjakan diet mode. 1. Jelaskan yang dimaksud dengan statika dan apa saja yang dipelajari. 2. Jelaskan yang dimaksud dengan gaya. 3. Jelaskan pengertian dari tegangan tarik. 4. Jelaskan pengertian dari tegangan bending. 5. Jelaskan pengertian dari tegangan puntir.